Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya Saidi Amri, nomor peserta PPG 2018 0033 3548, akan mengambil video pembelajaran BK tentang percaya diri. Mudah-mudahan ini akan menjadi pelengkap atau syarat untuk kelulusan pada PPG di 2022 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustaz? Alhamdulillah, luar biasa, semakin semangat. Baik, jadi hari ini kita bertemu dalam bimbingan konseling, ya. Ini bimbingan konseling namanya layanan klasikal, ya. Mungkin kakak belum pernah ya di layanan klasikal ini. Jadi di sini kita nanti akan membahas sesuatu hal. Topiknya itu satu hal yang nanti topik ini penting sekali untuk kakak semua, untuk kita semua. Ustaz juga penting materi ini. Baik, sebelum kita memulainya, Ustaz minta ketua kelas Kak Kaila silakan memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Kak Kaila. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Kak Kaila. Jadi, apa yang akan kita bahas hari ini Ustaz? Kira-kira anak Ustaz ada yang tahu nggak apa kira-kira yang akan kita bahas? Ini berkaitan semua dengan kehidupan kita. Baik dia orang sukses maupun orang gagal, artis, selebritis, semua ya berkaitan dengan hal ini. Kira-kira apa? Ada yang bisa menjawab? Angkat tangan. Tentang apa Kak? Jawab saja Kak. Ada yang tahu? Kira-kira Kak apa Kak? Tentang bully. Bukan ya? Bukan bully, bukan. Ada yang lain? Kak, apa Kak? Percaya diri. Sepertinya iya. Oke, tepuk tangan untuk kami kita. Tentang percaya diri ya. Baik. Jadi percaya diri ini penting sekali untuk kita semua. Jadi hari ini Ustaz akan menampilkan atau memberikan materi tentang percaya diri. Penting kan? Ada yang orang terkenal itu butuh apa? Percaya diri. Orang yang gagal kenapa? Kurang percaya diri ya. Oke, baik. Baik, namun terlebih dahulu kita lihat ya, apa sih tujuannya? Apa tujuannya kita belajar tentang atau materi tentang percaya diri ini? Apa tujuannya? Oke, apa ini Kak? Peserta didik diharapkan memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam dirinya, ya. Jadi diharapkan kakak-kakak itu mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dalam diri untuk dapat mengembangkan kepercayaan dirinya. Ya, jadi kepercayaan diri itu biar kita punya apa? Pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan kepercayaan diri. Apa itu percaya diri? Menurut para ahli, percaya diri itu adalah gak. Aku gak akan melakukan itu. Aku sih gak terlalu suka terpaku pada satu macam definisi saja. Buat aku sih, semua orang itu kan punya pandangan dan pengertiannya masing-masing dalam mendeskripsikan sesuatu. Jadi, ini menurut pandangan aku ya. Dulu pas aku masih kecil, percaya diri itu seperti selebritis di TV yang kelihatan keren, pakai pakaian mahal, senyum-senyum di depan kamera dan dikejar banyak penggemar. Aku jadi terpesona dan penasaran. Gimana caranya supaya aku bisa keren kayak mereka? Yang terpikirkan pertama itu adalah mencoba mengganti gayaku dengan gaya selebritis. Contohnya, pakai baju seperti mereka, aksesori, atau punya HP yang sama seperti mereka. Aku mencoba sebisa
sebisa mungkin mengimitasi sama persis dengan idola di TV. Tapi tetap aja dari masa sekolah, aku ini bukan orang yang percaya diri. Aku ini anak pendiam yang gak punya teman, yang suka duduk di pojok sambil bergambar. Aku gak pernah mengerti gimana caranya aku bisa percaya diri dan bergaul dengan orang lain. Mereka bekerja keras untuk mencapai kesuksesan di masa sekarang. Percaya diri itu bukan soal keren-kerenan, itu soal menguatkan jiwa dan raga kita, dan baru setelah itu kita jadi orang keren. Oke, jadi bagaimana kita bisa jadi orang yang kuat? Kembangkan diri kita. Ya, masih siswa sekolah, belajar yang rajin dan tingkatkan mereka, dan harus terus mencari hal baru untuk dipelajari. Semakin banyak pengalaman kita, semakin meningkat pula percaya diri kita. Atau keren itu untuk membuat orang lain terhibur. Jadi, kalau kamu mau melakukan keisengan, pikirkan dulu, apakah ini akan membuat orang tertawa atau sengsara. Tapi aku yakin kok, subscriberku ini semuanya anak yang baik-baik. Ya, jadi ini ya tentang percaya diri. Jadi Ustaz meminta kakak berdiskusi dengan teman-temannya apa yang didapat dari film tersebut, tayangan video pendek tadi. Ya, nanti Ustaz akan minta yang menjadi juru bicaranya untuk menyampaikan pesan-pesan yang ada di tayangan tadi. Ya, silakan kakak berdiskusi selama 3 menit. Dan nanti kita Ustaz mau apa sih yang didapat. Boleh ditulis Kak kalau memang ragu ya. Kalau sudah memang paham, silakan menurut apa yang kakak pahami. Dalam kelompoknya nanti disampaikan hasil diskusi. Ustaz mau dari kelompok 1 dulu. Gimana hasil apa yang menurut dinamika kelompok kakak itu? Apa sih isi video tadi? Silakan Kak. Siapa yang mau jadi juru bicaranya? Yang jadi juru bicaranya silakan. Menurut kelompok saya, Ah. isi video tadi, percaya diri itu tidak harus mengikuti gaya orang lain dan mengikuti keyakinan kita sendiri. Jika dipuji banyak orang, dan jangan besar kepala, dan jangan berlebihan untuk mengepreng orang hanya untuk mendapatkan followers yang banyak dan harus memikirkan perasaan orang lain. Oke, itu ada tambahan nggak dari yang lain? Ada tambahan dari kakaknya? Yang lain siapa yang mau nambahkannya? Kelompok ini cukup? Cukup. Oke, baik. Terima kasih. Jadi apa tadi? Bukan hanya melihat follower gitu ya, followernya saja. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjut. Oke, baik. Siapa yang mau kedua? Kelompok berapa? Ya, kelompok 2. Ya, silakan. Apa itu percaya diri? Menurut kelompok 2, percaya diri adalah percaya akan kemampuan diri sendiri. Percaya diri juga yakin dan teguh akan pendirian masing-masing. Percaya diri juga berani mencoba
mencoba hal baru, dan tidak takut melakukan kesalahan. Oke, ada yang lain ditambahkan? Itu saja. Oke, baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Luar biasa ya. Jadi apa tadi Kak intinya? Percaya diri itu harus diterapkan ya, diterapkan dalam diri kita. Oke. Baik, siapa yang selanjutnya yang bersedia? Kelompok? Nah, kelompok 4 yang tunjuk tangan dulu. Silakan kelompok 4. Boleh. Menurut kelompok 4, kita harus percaya diri agar semakin berani. Percaya diri bukan diambil dari kekerenan, tapi diambil dari keberanian atau keyakinan diri sendiri. Semakin banyak pengalaman, semakin meningkatnya juga kepercayaan diri kita sendiri. Terima kasih. Ya, jadi intinya Pak, semakin banyak Pengalaman pengalaman semakin baik. percaya diri gitu ya. Oh, semakin banyak pengalaman semakin percaya diri. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3 Kak. Oke, baik, selanjutnya kelompok 4 tadi ya? Kelompok 4. Baik, kelompok 3 sekarang yang terakhir. Silakan. Menurut kelompok 3, percaya diri adalah hal yang dibutuhkan seseorang untuk memulai pengembangan diri dalam bersosialisasi dan mencoba hal baru. Namun bukan berarti rasa percaya diri tersebut dapat membuat kita menjadi orang yang semena-mena. Percaya diri sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk membuat diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Baik, jadi intinya jangan dengan percaya diri itu kita semena-mena ya gitu ya. Dengan orang lain. Ada tambahan lain kan? Nah, itu aja. Oke, jadi jangan semena-mena dengan orang lain karena kepedean ya berarti ya. Percaya diri tinggi tapi semena-mena terhadap orang lain. Oke, baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, baik. Jadi Ustadz juga pengen tahu nih, ya kan? Ada nggak di setiap kelompok nanti Ustadz mau siapa saja sih boleh dia? Ada nggak di dalam diri itu ketika rasanya kurang percaya diri gitu? Ada nggak? Pernah mengalami kurang percaya diri gitu? Ada. Siapa yang mau ngomong duluan? Boleh tunjuk tangan. Saya dulu pernah mengalami percaya diri, cerita gitu kan? Ada nggak? Kelompok 1? Kira-kira yang mengalami kurang percaya diri gitu? Ada? Apa yang kakak lakukan gitu? Kalau kurang percaya diri lah, apa yang dilakukan ketika kita kurang percaya diri? Siapa yang mau? Boleh tunjuk tangan kak? Kakak, gimana kak? Kalau ketika mengalami kurang percaya diri, misal disuruh guru ke depan, ya kan? Untuk presentasi, ada kurang percaya diri, gimana? Apa yang kakak lakukan? Gimana kak? Gimana? Berusaha biar lebih pede. Berusaha biar jadi lebih pede. Dengan apa tuh kak? Dengan apa kakak? Supaya lebih pede itu gimana kak? Yakin sama diri sendiri. Oh, yakin kepada diri sendiri. Oke, tepuk tangan kak. Bagus sekali ya. Oke, ada lagi yang merasa saya masih kurang percaya diri nih. Lakukan inilah gitu. Ada nggak kira-kira kak? Yang melakukan apa gitu biar percaya diri dia? Belum ada ya kak? Belum ada? Belum terpikir? Nggak percaya diri ya? Percaya diri selalu gitu? Ada? Siapa yang mau? Siapa yang mau ngomong? Kakak, silakan. Bukan? Siapa? Kakak? Silakan kak. Perbanyak sosialisasi. Perbanyak? Sosialisasi. Perbanyak sosialisasi. Pernah terjadi kasus apa gitu kak? Kakak itu kurang percaya diri gitu. Terus sosialisasi kakak gitu. Gimana kak? Selalu bersosialisasi lah kakak gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan. Oke kan? Berarti tadi meyakini diri biar percaya diri kan? Yakin sama diri sendiri. Sama kemudian banyak kita bersosialisasi. Betul, cocok, ya kan? Oke, baik. Sebelum itu kita masuk ke materinya, ya. Kita PowerPoint kita. Ustadz mau tes konsentrasinya dulu ya. Jadi ini apa kita ya?
Ya. Ular. Kalau Ustaz bilang ular, jawabnya panjang. Udah pernah? Kalau Ustaz bilang ular, jawabannya pendek. Ya, udah pernah? Pernah ya, paham ya? Tapi sambil nyanyi. Nyanyi gimana Ustaz? Nyanyi gimana? Pernah tahu? Enggak tahu. Nyanyi ini aja gampang aja. Ular, sambil tepuk tangan ya. Ular, panjang, ya. Ular, pendek. Nah, nanti tanya, masih konsentrasi atau tidak? Oke? Bisa kembali? Bisa. Oke, baik. 1, 2, 3, nyanyi. Baik, kita coba lagi ya. Belum konsentrasi. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Gimana ekspresinya kalau ular? Panjang. Ya, belum masih juga konsentrasi. Oke, kita coba lagi. Oke. Kalau baik ular gimana ular? Panjang, tapi ininya sini pendek. Tapi kalau ular gimana? Ular pendek, tapi tangannya panjang ya. Oke, sekali lagi. Ular. Panjang. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Baik, kita materinya ya. Oke, biar kita dapat bagaimana sebenarnya percaya diri itu. Baik. Jadi apa itu percaya diri? Percaya diri adalah kemampuan kita ya, kemampuan dalam diri, meyakinkan diri kita nih, yakinkan diri kita pada kemampuan yang kita miliki. Jadi apa yang kita kemampuan yang kita miliki itu, kita sudah ya yakin bisa, ya kan? Nah ini itu kata para ahlinya, ya. Oke, baik. Atau kemampuan untuk mengembangkan penilaian positif. Nilai diri kita kok baik untuk diri sendiri atau lingkungan sekitar kita. Siapa lingkungan sekitar kita tuh Kak? Teman-teman kita, ya, siapa lagi? Orang tua kita, siapa lagi? Guru kita, ya ini lingkungan ini biar kita jadi percaya diri ini menurut definisinya. Oke, kemudian apa yang mempengaruhi percaya diri? Ada yang tahu? Sampai bisa lupa. Apa yang mempengaruhi faktor percaya diri? Penampilan. Penampilan. Ada lagi? Tunjuk tangan nggak? Apa yang mempengaruhi percaya diri kita? Malu. Oke, boleh kita simpan. Ada lagi Kak? Apa Kak? Tunjuk tangan. Semangat dan tekad. Ini mempengaruhi percaya diri. Betul. Ada lagi Kak? Kira-kira apa yang mempengaruhi biar percaya diri? Apa Kak? Perkataan orang. Itu meningkatkan percaya diri. Bisa Kak kira-kira? Bisa ya. Oke, baik, kita lihat. Bagus pertanyaan jawaban-jawabannya. Kita tepuk tangan dulu untuk kawan kita yang sudah menjawab. Oke, baik. Apa yang mempengaruhi? Yang pertama itu adalah kondisi fisik.
Ya, kondisi fisik. Kalau dia cantik, ya pasti dia pede. Bukan berarti dia nggak cantik, nggak pede. Ada fisiknya yang lain kelebihan. Kelebihannya apa? Ya kondisi fisik. Misalnya dia nggak cantik, tapi dia ganteng. Berarti dia laki-laki dong. Ya kan? Jadi kondisi fisiknya, walaupun dia misalnya kurang cantik, tapi dia punya kondisi fisik yang lebih baik. Ada Ustaz sebenarnya mau tampilkan videonya itu. Dia pengen seperti orang itu penampilannya bagus, tapi dia memang susah, miskin sampai sepatunya tengah gitu ya. Dia pengen ada orang kaya di situ lagi duduk di taman gitu. Kemudian dia pengen sekali seperti itu, tapi dia bisa lari kencang. Rupanya orang yang duduk di taman tadi tidak bisa jalan, digayung pakai jalannya pakai sepatu kursi roda. Ya, itu ya kondisi fisik. Jadi kondisi fisik itu menentukan. Tapi kita syukuri kondisi fisik kita sudah apa yang diberikan oleh Tuhan ya. Oke, kemudian apa yang kedua? Pengalaman hidup. Faktor yang mempengaruhi percaya diri, pengalaman hidup. Jadi semakin banyak pengalaman kakak, semakin percaya diri. Kenapa? Misal ada sesuatu hal, kakak sudah pengalaman, itu saya sudah tahu begini solusinya. Ya kan? Misal soal. Kakak udah baca itu, berarti kan pengalaman kakak tambah. Jadi kakak udah tahu, udah saya alami, sudah saya baca. Jadi makin banyak pengalaman, semakin percaya diri itu semakin naik. Ya kan ya? Oke, pengalaman hidup. Kemudian apa? Lingkungan keluarga. Jadi keluarga itu mendukung. Ada nggak kira-kira orang tuanya yang mendukung tentang diri kita sendiri, anaknya? Ada ya? Misalnya apa kak? Contohnya? Gimana kak contohnya? Keluarganya nggak mendukung gitu. Anaknya seperti ini, tapi orang tuanya pengen yang lain gitu ya. Jadi tapi terkait dengan percaya diri juga. Ya. Kurang dukungan orang tuanya, jadi dia kurang percaya diri karena orang tuanya tidak mendukung, ya mengizinkan. Oke, bagus, tepuk tangan dulu. Ada ya, orang tuanya tuh pengennya yang lain gitu ya, sedangkan anaknya menginginkan itu, jadi anaknya jadi turun percaya dirinya. Makanya orang tuanya juga perlu untuk mendukung anaknya. Baik, kemudian, ini penyebab tidak percaya diri. Apakah kira-kira? Kakak, apa kira-kira penyebab yang nggak pede ini? Tuh kak, coba kak, apa kak? Kakak. Perkataan orang lain. Boleh, iya, perkataan orang lain. Buat kita nggak percaya diri. Bilangnya kita itu apa itu kan? Begini itu gitu ya kan? Jadi kita turun percaya diri kita ya. Betul, bagus. Ada lagi kak? Yang lain? Kakak, ini kakak. Kurang support dari orang lain. Orang lain kurang mensupport kita, jadi kita nggak percaya diri. Cocok? Ya bagus. Tepuk tangan dulu untuk yang menjawab ya. Oke. Ada lagi? Siapa yang lagi? Apa lagi yang bikin kita nggak percaya diri ini? Apa kak? Sering dibully, betul. Masuk akal sekali. Sering dibully ya. Kadang kita percaya diri kawannya ya. Oke, baik kita lihat dulu. Yang pertama itu kalau menurut ini adalah trauma masa kecil. Ya ini termasuk tadi ya. Misalnya sering dibully waktu kecilnya, atau sering dibully itu kan pelakunya kan bukan hanya orang lain, bisa dalam keluarga. Ya, termasuk orang tua kadang membuli anaknya, ada nggak? Kira-kira? Ya ada ya. Bully anaknya, bahkan sampai memukul ya. Ya kan? Itu memukul juga termasuk bagian dari bully ya. Jadi trauma masa kecil bikin kurang percaya diri. Kemudian apa lagi? Kemudian lingkungan sosial. Ya seperti tadi perkataan orang ya kan. Perkataan orang gini, jadi kita jadi kurang percaya diri. Jadi itu jadi menyebabkan kita tak percaya diri. Oke, kemudian ini tadi yang kakak bilang, lebih percaya omongan orang lain. Jadi kalau ada guru-guru satu bilang, kalau kakak itu percayalah dengan perkataan orang tuanya. Kalau ada orang yang
aku. Jangan percaya. Ini mau percaya diri kita. Kenapa? Kalau bukan dia guru kita, bukan dia orang lain sana di luar kan? Kan banyak itu kan, yang suka dengan kita ya kan? Jadi bikin percaya diri kita tuh turun, maka jangan percaya. Jadi jangan pernah percaya dengan omongan orang lain, karena belum tentu dia suka dengan kita. Oke, baik. Kemudian sering merasa tidak mampu. Adakah pernah merasa tidak mampu lah saya ini? Disuruh mengerjakan tugas ke depan. Nah, ya. Bagaimana mengatasinya dong? Belajar, ya, belajar ya. Oke, baik. Kemudian selalu berpikiran negatif tentang masa depan. Ya, jadi harus pikir positif, ya, jangan berpikir negatif. Kemudian kurang bersosialisasi. Semakin banyak kita bersosialisasi, seperti siapa tadi? Kakak ya. Bersosialisasi semakin percaya diri, karena kita ini misalnya jago matematika, kita kawan dengan jago matematika. Misalnya dia jago IPA, kita kawan dengan jago IPA. Semakin banyak dia semakin percaya diri. Menyelesaikan soal juga kita dengan percaya diri. Ya kan, cocok? Cocok ya kan? Oke, baik. Kemudian tidak cinta pada diri sendiri. Ini banyak terjadi. Dia tidak mencintai dirinya sendiri. Untuk percaya diri itu harus kita cintai diri kita. Siapa yang mencintai kita pertama kali? Ya, diri kita sendiri. Betul gak? Ada merasa, saya ini apa begini. Ada tuh pernah merasa? Gak ada ya, mudah-mudahan di sini gak ada. Ada terkadang orang seperti itu. Saya ini kok gini ya, apa gini? Gak cinta dia sama diri. Padahal Tuhan telah menciptakan kita sebaik-baiknya. Ya, oke, baik. Itu ya. Jadi manfaatnya apa? Nih, tidak takut menghadapi tantangan. Orang yang percaya diri tidak takut tantangan. Kemudian, apalagi dapat menerima kekurangan. Orang percaya diri itu, ini kekurangan saya. Bagaimana caranya? Tutupi dengan belajar kekurangan kita itu ya. Oke, baik. Kemudian membuat hidup lebih menyenangkan. Orang percaya diri itu pasti dia jalan saja udah nampak dia percaya diri. Kalau coba orang percaya diri mau masuk kelas, ya kan, nggak percaya diri. Tuh ya, jadi ini percaya diri, membuat hidup senang, menyenangkan ya. Karena cinta diri kita itu dengan hidup menyenangkan. Oke. Apa yang meningkatkannya? Satu, membiasakan diri untuk berpikir positif. Positif saja. Saya bisa melakukan itu. Saya bisa. Soal itu, bisa. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Aja. Ya. Oke, baik. Kemudian bergabung dengan lingkungan yang positif. Mana kawan kita yang pintar, kita gabung. Ya, bergabung. Yang baik, kawan kita yang baik bergabung. Ya. Jangan bergabung dengan yang memang kurang percaya diri. Jadi tidak percaya diri. Tapi dua orang yang tidak percaya diri bergabung juga akan menimbulkan setengah percaya diri. Ya, jadi bersosialisasi tadi ya. Bersosialisasi itu menumbuhkan percaya diri kita. Oke, baik. Mengetahui kelemahan dan kelebihan diri. Apa kelemahan kita? Kita tahu. Kita yang tahu sendiri kan, Kak? Apa yang kelemahan kita? Saya ini sering bangunnya jam segini. Itu kan kelemahan itu, terlambat, makanya saya terlambat sekolah. Itu kan? Jadi besok saya harus cari kelebihan diri saya. Saya itu pintar berbicara dengan orang lain. Itu misalnya ya, pintar berbicara dengan orang lain hebat kan? Hebat kan? Bisa jadi apa tuh? Kalau cita-cita? Pengacara. Ada lagi? Sekolah. Pembawa acara ya, reporter. Apa lagi? Ada lagi? Speaking public, ya, speaking public, betul. Bisa jadi guru juga ya, guru juga ya. Oke, yang terakhir, objektif dalam menilai diri sendiri. Inilah saya dengan kelebihan dan kekurangannya, ya. Oke, kemudian memiliki pola hidup sehat. Kenapa? Orang yang sakit-sakit seringnya tidak percaya diri, betul nggak? Kenapa? Misalnya pola makan yang jelek, ya kan, bikin penyakit apa? Misal kanker. Kalau perempuan sering kanker kan, banyak yang ini hati-hati tuh, ya, sering kanker. Apa itu? Pola makannya salah.
Dulu kakak Ustaz juga punya kakak itu kena kanker sudah meninggal sekarang. Kakak sepupu ya. Itu apa pola makannya? Pola minum obatnya, segala obat minum. Terakhir kena kanker yang perempuan tahu lah ya itu. Nah itu beberapa tahun kemudian meninggal. Ya, oke habis selesai. Itu saja ya materinya. Jadi Ustaz harap sudah paham, sudah bisa meningkatkan kepercayaan diri kakak semuanya. Oke, baik sebagai ada sedikit tugas ya kak. Ya. Jadi Ustaz harap boleh kakak kerjakan ini di kertas lembar saja. Hanya 4 soal. Ya. Kerjaan sedikit, waktunya 5 menit saja menurut pendapat kakak saja. Oke, ya. Individu atau kelompok? Sendiri-sendiri ya. Oke, sendiri-sendiri. Oke, baik, sebelum mengerjakan ada pertanyaan tentang percaya diri kak? Gak ada ya, oke, sudah paham ya. Oke, silakan dikerjakan. Tapi itu apa ya? Oke kan, sudah berapa menit kak? 40. Oke, dipusingkan dulu kak. Nah, nggak usah diambil. Tadi dipusing kan? Baik kakak-kakak sekalian, kita terima kasih ya sudah ini. Baik kita tutup ya pertemuan kita ini. Kira-kira apa yang dapat kakak simpulkan dari apa yang kita lakukan hari ini, yaitu layanan informasi tentang percaya diri ini. Kira-kira siapa yang bisa menutup dengan sebuah kalimat? Ada yang bisa nggak? Boleh tunjuk tangan. Ada? Ada ya. Oke baik. Jadi percaya diri itu wajib ya untuk kita. Kenapa? Karena kita adalah makhluk yang sempurna diciptakan Tuhan. Jadi tidak ada kata untuk tidak percaya diri. Bagaimana caranya? Sayangi, yang pertama itu sayangi diri sendiri. Kalau nggak percaya diri itu nggak sayang sama dirinya. Ya, percaya diri. Manusia yang lain sama dengan kita. Tidak ada bedanya. Sama-sama manusia. Oke baik. Demikian saja. Kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelas pimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya baik, demikian setelah kita akhiri. Terima kasih atas partisipasi anak-anak Ustadz telah meluangkan waktunya. Kita akhiri dengan